Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramuditya Aji Gunglar, NIM 1905-12-14043 dari S1 Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah internet. Sebelumnya, apa itu internet? Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian lewat ARPA tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Kemudian pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Dan pada bulan Oktober tahun 1972, proyek ARPANET secara umum diperkenalkan ke publik. Di awal tahun 1980-an, komputer pribadi atau PC mulai mewabah dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. Di tahun ini tercatat bahwa ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Pada tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan, dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut, dan sudah ada lebih dari 1.000 host yang terhubung. Runtutan sejarah internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Projects Agency, yang disingkat dengan ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Kemudian pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Di tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Dan kemudian sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Kemudian di tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Akan tetapi, internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Dan CERN mulai mengembangkan layanan berbasis tampilan grafis World Wide Web atau WWW. Kemudian di tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan di sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang dari kegiatan amatir Radio Club ITB di tahun 1986. Dengan hanya modal pesawat transceiver milik Haria Sudira Pratama dan komputer Apple II milik Ono W. Purbo dan belasan anak muda ITB yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40 meter yang kemudian mendorong ke arah TCP/IP. Merekalah yang mulai mengkaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS, yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Berawal dari mailing list pertama yaitu indonesians@janus.berkeley.edu, diskusi-diskusi antar mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroups.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Pada awal 1990-an, komunikasi antara Ono W. Purbo yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini. Dengan peralatan PCXT dan walkie-talkie dengan band 2 meter, komunikasi antara Indonesia-Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio.
Teknologi paket radio TCO/IP yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net. AMPRNet atau Amatir Packet Radio Network yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain ampr.org dan IP 44.132. BPPT mengoperasikan gateway tersebut yang bekerja pada band 70 cm dengan menggunakan PC 386 dan OS DOS yang menjalankan program NOS sebagai gateway paket radio TCP/IP. Di tahun 1994-an, ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Mulailah pada tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top-level domain ID primer yang dibangun di server UUNet, lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2. ISP pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 kbps. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut APJI, pengguna internet di Indonesia diperkirakan terus meningkat, karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Berikut adalah proyek pengguna internet di Indonesia periode tahun 2017 sampai 2023 yang dilansir dari data Statista 2019. Pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Dan pada tahun selanjutnya, pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2%. Dan pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Statista juga menyebutkan bahwa kegiatan online yang populer di Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler. Manfaat internet diantaranya, internet dapat menghemat biaya dan waktu. Di dalam internet juga terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dan dengan adanya internet, dapat membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas. Dan internet juga bisa bermanfaat sebagai media hiburan semua kalangan. Dan banyak sekali manfaat-manfaat internet yang lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan lansia sekalipun menggunakan internet. Yang perlu diingat, tetap menggunakan internet dengan bijak. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.